Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi Pak, saya ulangi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum saya lanjutkan ceramah kita pada malam hari ini, saya kembali minta maaf kepada seluruh jamaah karena tadi saya memberi salam 2 kali. Biasanya penceramah itu cukup 1 kali. Tetapi karena saya mendengar jawaban salam dari jamaah, mapa mulai ini maka kadodo bela. Baru 26 tarwih ini masih ada 4 malam masih ada. Jadi sebaiknya semakin mau habis ceramah, mau habis tarawih itu semakin panjang ceramah Pak. Ternyata saya pikir tidak usah terlalu panjang sebab maka kadodo nih tak bela samena. Padahal saya mau ceramah karena mau terakhir ini 2 jam. Dulu Pak? Bu bisa? Aja tabung siapa tahu sedangkan salamnya susah dijawab. Apalagi mau 2 jam mau menyiksa saya. Saya setiap malam saya berdiri begini. Mau berdiri 2 jam. Kalau duduk 2 jam tidak masalah Pak. Mapa totok ngutu kita jito. Kok iya mapa totok ngutu dia jadi. Ya begitu Pak kira-kira. Jadi sebentar ini saya tahu kok cakeruduni wita. Insyaallah bisa mutualeku papi semua. Mode tanpa raka bisa mualeku. Saya guru Pak, saya guru menjiwai anak-anak mahasiswa saya ajar, saya biasanya jiwai begitu. Judul yang diberikan saya kepada panitia, doa, tawakal dan usaha. Ternyata napi bisa sekarang kepada judulnya wasa degaga. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia. Jadi ayat ini Pak merupakan salah satu panggilan dari Allah. Yang dipanggil adalah seluruh manusia. Manusia beriman, manusia kafir, manusia munafik, semuanya dipanggil Pak. Amerika dipanggil, Israel dipanggil, Iran dipanggil. Ternyata sampai hari ini belum sadar apa panggilannya Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu, wahai seluruh manusia. Jadi seluruh manusia yang merasa dirinya manusia berarti dipanggil oleh Allah. Berapa manusia yang dipanggil?
Banyak karena perintah dari Allah, oh abudu. Kalau Allah mengatakan, oh budu, seluruh manusia disuruh menyembah. Karena itu abudu dalam bahasa Arab Pak, dari kata abadah. Abadah menyembah. Oh abud sembahlah. Kalau abud satu orang disuruh, oh abudu banyak. Maka kita ini adalah semuanya diperintahkan menyembah kepada Allah. Di mana kita harus menyembah? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhan yang telah menciptakan kamu. Karena kita ini biasa Pak manusia. Biasa mereka puatah. Biasa kita puapang. Puatah topong Allah Ta'ala. Biasa kalau ke kimita kobru engkau tu puatah koroh. Mana ke puatah koroh untuk mati. Biasa ada orang pergi di pinggir sungai, di bawah jembatan, siapa yang pergi di situ? Kuana. Mana ke kuana korona wirisalo? Wajah. Jadi nawareki petunjuk pengalah Ta'ala. Wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu sekalian. Jadi Allah memerintahkan kita menyembah. Maka tugas kita adalah berdoa kepada Allah. Apa yang namanya, apa itu doa? Karena beda perintah, beda doa. Kita ini sebagai abdun. Allah Ta'ala sebagai ma'bud yang disembah. Fungsi kita adalah beribadah sekaligus berdoa kepada Allah. Supaya ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya doa. Hamba berdoa. Berdoa identik dengan permohonan. Permohonan itu Pak, minal adna ilal adla. Dari bawah ke atas. Ada yang namanya amar, perintah. Perintah itu adalah minal a'la ilal adna. Dari atas ke bawah. Itu namanya perintah. Kalau dari bawah, umpama ada maksudnya orang di bawah. Ditujukan kepada yang di atas kita. Isinya perintah. Audina terima Pak. Kalau hamba memerintahkan Allah, Allah tidak pantas diperintah. Maka kalau yang dari bawah berdoa, kalau yang dari atas adalah perintah. Ternyata ibadah itu Pak, saya lihat walaupun tidak ada sumbernya, tetapi saya analisa. Saya berpendapat. Kenapa saya berpendapat? Karena ada yang mengatakan seorang profesor kalau tidak ada pendapatnya sepertinya tidak diakui oleh orang. Karena harus berpendapat guru besar, profesor. Tadi protokol menyebut nama saya Profesor Dr. Amir. Saya kaget Pak. Karena saya dipanggil profesor. Profesor itu Pak artinya guru besar. Nah saya ini Pak masih kecil. Jadi tak sele-sele kan sedia. Joko ungkap mau dia makna. Prof, profesor kapal Saya terima karena penghargaan dari pemerintah. Dalam hal ini Menteri Agama. Saya terima. Kalau tidak dipecat saya sebagai dosen, sebagai profesor. Maka saya harus berpendapat.
Tolong anak-anakku yang mau mencatat itu dicatat judulnya nama saya. Karena ada itu anak-anak turun ki, Pak apa judulnya? Siapa nama mata ditandatangani? Wah, mah perintah. Jadi kong kebetul lo dewa lo tandatangani. Siapa nama mata Pak? Apa judulnya? Sila ada toli menceramah. Jadi ibadah itu Pak ada 3. Tolong Bu dicatat supaya ada kesannya pada bulan suci Ramadan. Gunanya kita ini supaya mendengar, mencatat apa yang kita dengar. Yang pertama, 3 ibadah itu ada 3 Pak. Yang pertama, ada ibadah yang paling dominan di dalamnya adalah rohani, jiwa. Yang kedua, ada ibadah yang paling dominan di dalamnya adalah jasmani. 3, ada ibadah kedua-duanya kolaborasi, berperang jasmani dan rohani. Tentu kita bertanya, yang mana ibadah yang mana yang berperan di dalamnya adalah rohani. Jasmani juga ada, tetapi yang paling berkuasa, berfungsi di dalamnya adalah rohani. Contohnya, ketika kita berzikir, zikir itu Pak, bahasa Arab, dari kata zakarah, menyebut, mengingat. Berzikir berarti mengingat kepada Allah. Ternyata berzikir itu yang paling berfungsi sepertinya jiwa. Sama halnya kalau kita berzikir Pak. Mengucapkan subhanallah. Biasanya 33 kali. Ganjil Pak. Mengapa kalau kita berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah? Nabi kita mengajarkan, ulama kita mengajarkan biasanya ganjil. Mengapa? Karena Allah itu ganjil Pak. Esa, tunggal. Allah marah kalau diduakan. Sedangkan ini rupa tahu kodi Pak dua ki marah. Seperti ibu-ibu Bu. Kumalakai mabuinilah kita marah atau tidak? Oh dia tetap, nah dia marah, tidak marah, tidak marah Bu toh? Marah. Nah perlu ini tanya Pak pengelata, ada marah kalau diduakan Pak. Sedangkan makunda ye, macaya ko di Pak doi, apalagi alena pengelata ala alena pancagi Pak marah ketika musyrik. Menduakan ada yang dianggap Tuhan daripada dia adalah marah. Zikir kalau kita mengucapkan subhanallah, itu subhanallah artinya Pak, maha suci Allah. Ternyata pernah saya baca di dalam salah satu kitab, orang itu mengucapkan subhanallah. Ada ulama yang mengatakan ada dua penyebab. Engka dua pasabareng ia rupa tawe nabuade kata subhanallah. Yang pertama, apabila kita melihat sesuatu yang luar biasa, yang menakjubkan, mapatakajanne. Jangan pakai bahasa Bugis Pak. Jangan pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Arab supaya kita istilahnya kata yang dipakai beribadah kepada Allah. Akadaki subhanallah. Contoh apa? Ini burane. Kita ini laki-laki Pak.
Mungkin semuanya. Waktu muda, kalau kita melihat seorang perempuan atau cewek yang begitu bagus, seharusnya kada kini kalau loh, subhanallah, dengan tidak cantik pa yoro cewek biasa memang pakro pade, nulim apa kemana kurang kode salah itu pak salah, namanya laki-laki normal pasti begitu, cantik pa yoro nadara. Ini rahasia nama urane ya pak. Makutana kayo lo bu. Ya kumita ki urane ganteng mapa kedoki karo. We karta pa urane. Agi di po bu. Diga kemenun sabah itu sifatnya makundai memang pak. Matandre siri nama jara Cina. Diga kana pau na iya ke Cina na. Oh. Na tandre mesiki songko recak. Liga kan no pau Cina nama. Anda Cinamu? Begitu Pak kalau kita melihat. Saya pernah ke Singapura Pak tahun 2022 dan 2025 kemarin. Itu di Singapura Pak. Ketika saya jalan-jalan, saya melihat bersihnya kotanya orang, Pak. Bukan negara Islam. Ketika memasuki kota Singapura, pemandu mengatakan, Pak, kalau sebentar masuk di Singapura, ikuti aturannya. Pertama, jangan membuang rokok di sembarangan tempat. Kalau membuang puntung rokok di sembarangan tempat, didenda dolar Singapura Pak, langsung didenda Pak. Jadi dega kuputole ini Pak, ditatan dega aga. Ya ini kumatole kide gaga, nomor kuma cedek masih dak biang. Lolong afi. Ya robe dengan kuputole bawa deh lolong afi di Singapura Pak, tidak ada begitu. Saya mendengar kalau tidak salah ada bangunan itu Pak tingginya 99 tingkat. Kalau tidak salah. Conga kan apa dia loku Pak conga. Saya bilang subhanallah. Cantiknya bangunannya orang. Halo Pak. Kotanya bagus. Bangunannya bagus. Jalanannya bagus. Ternyata di Singapura itu Pak. Pasirnya itu adalah pasir yang dibeli di Indonesia dipakai di Singapura. Ternyata jalanannya luar biasa. Subhanallah, kotanya orang. Bukan dalam arti menghina negara kita, tetapi saya lihatnya bisa dicontoh seperti itu. Itu yang pertama, diucapkan subhanallah. Yang kedua, apabila kita melihat sesuatu yang hilaf, yang salah, yang keliru. Contoh kecil. Biasa imam. Itu mentarwi itu Pak. Jangan dianggap kecil pekerjaannya. Ternyata berat itu Pak kalau imam. Mengapa saya tahu berat? Karena saya rasakan sejak dulu sering imam. Itu imam itu Pak. Banyak bebannya. Dia pikir Kopura kama baca Al-Fatihah matu, apalagi ayatnya, apa sambungannya, berapa rakaat, kurang atau lebih. Kalau terjadi yang seperti ini, maka makmum membenarkan imam. Jangan pakai bahasa Bugis Pak. Akadaki subhanallah. Imam pasti tahu. Apa saya lebih rakaatnya atau kurang? Ada teman pasubuki, ada teman kada. Pak Imam kurang nih. Bisa di dalam ilmu fikih itu Pak, bisa berbahasa selain bahasa Arab, tetapi insidental, tidak disengaja, hanya satu kali, tidak diulangi, maka salatnya sah. Kecuali aku dipakuli maka deki. Pak Imam maka deka
kurangi, ono pak kuli-kuli berarti natungkai, maka salatnya tidak sah. Apa yang kita bilang, subhanallah, maha suci Allah. Itulah zikir yang berfungsi, saya rasa adalah jiwa kita, rohani kita. Itu yang pertama. Ibadah yang berfungsi di dalamnya, walaupun rohani juga ada, tetapi jasmani paling berat. Waktu saya di Mekah, waktu tawaf, apalagi kalau kita itu pak tawaf mendekati Ka'bah, mau mencium, yang saya rasakan di situ pak, kalau bukan tenaga, nah dia dulu kalau pak, kopoler atau bolongi matanda na molopo, nalulu kirolo kena pinya, kutannya tenaga pak dia dulu, apalagi di bangsa Indonesia, nakatoki bawa tuh, kaya wana lepa anam ngonro. Jangan coba-coba. Ternyata saya sadari kalau kita itu tawaf, ternyata mau khusyuk, kita mau dekat dengan Ka'bah, mencium Ka'bah, kalau bukan tenaga, sebenarnya tidak bisa pak. Itu yang saya. Karena tega nih esok dorong kita, mana yang siku kita. Tetapi ketika terjadi yang seperti itu, orang mendorong kita, jangan marah. Karena kita sementara beribadah kepada Allah. Orang yang mendorong kita, nule didorong toy. Yerosiku eki disiku toy. Jadi jangan artinya marah ketika itu karena kita sedang beribadah kepada Allah. Yang terakhir, rohani, jasmani. Kolaborasi, kerjasama. Waktu sebentar ini kita salat pak, jasmani ruku sujud bangkit jasmani, tetapi di antara ruku sujud itu duduk, siapa yang berfungsi rohani kita membaca di antara ruku sujud itu pak. Jadi jangan hanya ruku sujud tidak ada baca-baca, ingat yang berfungsi adalah rohani. Salat yang seperti toro nah sebab masam pada kena ia ketentu beda. Kalau kita beribadah dibarengi dengan ilmu rohani kita, jasmani kita. Setelah kita melaksanakan yang seperti itu adalah bertawakal, berserah diri, mapesona ki lori pengelola ta'ala, maka daepuan mudah-mudahan ibadah saya yang saya laksanakan, puasa saya, salat tarawih saya diterima oleh Allah, diserahkan, menyerahkan diri kita kepada Allah. Demikian kira-kira yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan berkahnya kepada kita sekalian. Wahil kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.